harus bermodal dulu yang sekian ini gitu. Tidak. Nah, karena yang saya bilang tadi pasti orang akan mengira di situ gitu kan. Iya, Ya. betul sekali. Berarti dulu yang terjadi pada Pak Yus seperti itu ya? Benar. Saya mulai dari nol ya. Nol. Hanya modal ya keberanian, sedikit ide mungkin ya. Jadi mulai dari penawaran melalui internet. Harus bermodal dulu yang sekian ini gitu. Tidak. Nah, karena yang saya bilang tadi pasti orang akan mengira di situ gitu kan. Iya, Ya. betul sekali. Nah, berarti dulu yang terjadi pada Pak Yus seperti itu ya? Benar. Saya mulai dari nol ya. Nol. Hanya modal ya keberanian, sedikit ide mungkin ya. Jadi mulai dari penawaran melalui internet, apalagi sekarang udah mulai banyak menggunakan internet. Jadi saya juga awal dari situ karena modal. Jadi ketika ada orang beli di saya, kemudian saya belikan. Jadi uang itu masuk dulu, baru kemudian orang yang pesan itu saya belikan barang, baru saya kirim. Oh. Bagaimana kan? Artinya tidak ada modal sama sekali gitu. Gitu. Ya, betul. Ide bagus. Jadi sedikit hal yang bisa kita pelajari bahwa tidak semua usaha itu membutuhkan modal, apalagi modal yang cukup besar tidak. Dulu waktu itu usahanya sudah beberapa usaha atau baru satu usaha yang ditekunin? Satu usaha. Dulu satu usaha, saya distributor ya, kebetulan di produk kecantikan. Kemudian berkembang, kita sekarang udah mulai kerjasama dengan beberapa pabrik gitu. Jadi ketika ada yang pesan segala macam ya kita penuhi sesuai dengan permintaannya. Iya. Gitu. Nah, ada cerita unik teman-teman nih. Pernah ya kita ngobrol di balik layar dulu tuh ya. Katanya kan waktu itu masih posisi jadi di rumah sakit gitu kan ya. Ada barang-barang yang didistribusikan dari pabrik begitu banyaknya sehingga jadi nggak enak ada apa gitu ya. Dan nah apakah itu salah satunya terus memutuskan untuk keluar dari zona perawat ini? Ya benar. Iya betul sekali. Iya. Jadi waktu itu memang karena banyaknya barang yang sudah kita siapkan untuk pemesanan, kemudian pengiriman barang karena kita nggak punya gudang. Jadi sementara kita stok disimpan di rumah sakit, di tempat kerja ya. Tempat kerja. Lama-lama kan kemudian jadi nggak enak. Takut mengganggu suasana kerja, takut mengganggu yang lainnya. Ya, itu harus kita putuskan bahwa mau maju atau terus. Artinya dalam segala usaha ini ya sudah saya sendiri ambil risiko, saya harus keluar. Karena tidak mungkin jika usaha itu kemudian malah mengganggu orang lain, itu tidak baik menurut saya. Dapat dukungan itu dari kan sudah berkeluarga waktu itu ya. Itu dapat dukungan dari keluarga, istri gitu. Iya. Kalau dari keluarga besar, dari orang tua, tidak. Tidak ada dukungan. Jadi malah bertanya kenapa dengan posisi seperti ini yang sudah nyaman, mapan harus keluar. Itu sedang punya usaha juga. Kalau ada yang bilang bahwa dunia tidak jelas. Gitu. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Mungkin malah bisa jadi rugi terus. Gitu kan? Gitu. Tapi alhamdulillah dari pihak istri, keluarga istri saya gitu, mendukung 100%. Kembalikan ke saya lagi. Ya apapun yang saya ambil, risiko yang saya ambil dipasrahkan saja, silahkan kalau emang terbaik buat keluarga. Berarti dukungan itu juga salah satu faktor penguat kita untuk tetap berjalan, untuk melakukan usaha tersebut gitu ya. Karena
lingkungan yang positif itu penting buat kita agar kita ketika kita nanti ada masalah atau mungkin kerugian atau apa, jadi ada support sama para kita agar tetap konsisten dengan langkah apa yang kita ambil. Oke, ya tadi kan usaha yang digelutinya tadi kan Pak Heru bilang itu adalah skincare ya, atau apa namanya? Ya mirip produk kecantikan. Oh, produk kecantikan, ya. Nah, dan itu dipasarkan melalui internet awalnya. Karena akhirnya membludak pemesanan, otomatis harus pakai ekspedisi, ya kan? Gitu kan ya. Dan dengar sekarang Pak Heru juga ada usaha ekspedisi ini. Itu apa terbesit karena itu atau karena memang ingin meluaskan usaha yang lain gitu? Ya mungkin karena waktu sekarang ini dulunya awalnya ada usaha ekspedisi karena memang saya membutuhkan support untuk pengiriman barang, pengiriman pesanan customer gitu ya. Kemudian setelah ditekuni lebih lanjut, lama-lama kok malah menghasilkan, malah menghasilkan. Setelah itu saya kembangkan lagi ekspedisi ini. Saya kurang lebih punya itu ekspedisi ya, totalnya kalau saya itu dari awal sampai sekarang itu ada sekitar 6 ekspedisi gitu ya. Saya kelola baik dengan mitra ataupun dengan sendiri. Berarti itu sangat mendukung pada usaha yang pertama. Ya, sangat mendukung sekali ya, saling berhubungan ya. Iya. Wah, betul. Jadi langsung terlintas itu ya, gitu ya. Gimana manfaatkan peluang itu secepat mungkin. Nah, itu ya. Salah satunya itu ya. Ya, sampai peluang itu di depan mata, kemudian kita abaikan, kita bilang nanti aja. Kalau buat saya, ketika ada kesempatan, kenapa kita ambil aja. Wah, perlu dicontoh itu. Kadang kan kita memang nggak terbesit ya hal-hal seperti itu ya. Karena mungkin sudah ibaratkan kayak contoh tadi suatu produk yang harus dikirimkan ke konsumen. Nah, itu kadang kita nggak terbesit. Kan kita hanya oke lah nanti dikirim ke ekspedisi yang lain kan gitu kan ya. Nah, tapi saya salut juga. Langsung putar otak ini. Ya, putar otak sehingga gimana bisa sebagai sarana pendukung dan juga sebagai pengembangan usaha. Iya, betul. Tapi sekarang tetap berjalan terus ya Pak Heru ya? Sampai sekarang masih berjalan. Ketika apapun dalam masa pandemi seperti ini, apapun itu hasilnya, saya bilang dari awal tetap konsisten aja. Insya Allah nanti kalau kita konsisten, komitmen dengan apa yang kita kerjakan saat ini, baik usaha atau pekerjaan kita, pasti ada hasil yang baik buat kita. Wah, mantap. Nah, itu tadi usaha ekspedisi gitu ya. Ada nggak usaha-usaha lain gitu yang sekiranya nanti bisa buat teman-teman untuk tergugah ada inspirasinya gitu? Jadi di samping untuk jasa kita penyediaan produk jual beli produk gitu. Kita juga bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam usaha tersebut. Jadi kita melihat keluar lagi bahwa suatu usaha itu jangan terpaku dengan produk barangnya saja, tapi juga kita melihat dari supportnya apa yang dibutuhkan produk itu supaya tetap eksis, tetap berjalan. Gitu. Jadi yang kita manfaatkan adalah apa lagi yang dibutuhkan ketika usaha itu berjalan. Contoh seperti produk tadi kecantikan, kemudian ada support dari ekspedisi. Kita lihat lagi ada apa lagi yang kira-kira dibutuhkan. Ada namanya
jasa. Oh, nah Jasa. itu jasa. Jasa untuk apa? Bagaimana menjembatani konsumen agar dia lebih mudah lagi ketika dia memakai produk itu atau memiliki produk itu. Apa itu? Yaitu kita menjembatani layanan jasa untuk pengajuan produk agar produk itu atas nama sendiri atau merek sendiri. Iya. Gitu. Jadi namanya itu jasa maklon. Jasa apa tadi? Maklon. Oh, Maklon. nah, Jadi suatu produk bisa kita miliki atas nama sendiri dan kita bisa merek sendiri dengan kita mengajukan namanya notifikasi BPOM agar produk itu bisa dinamai dengan merek dan milik sendiri. wow. Jadi ketika orang memakai awalnya hanya memakai saja, bisa meningkat level menjadi penjual Nah, ya. atau mungkin sebagai supplier dengan produknya sendiri. Oh, Seperti itu. dan produk kita akan semakin ini ya, apa namanya, mempunyai hak paten lah, Nah, gitu ya, itu maksudnya. gitu ya. Jadi produk itu menjadi hak paten yang mengajukan dari konsumen itu sendiri. Oh, Gitu. ada pemikirannya, heran saya. Wow. Sebenarnya peluang-peluang yang di sekitar itu banyak sebenarnya. Banyak Hanya ya. kadang-kadang kita terlalu mengabaikan hal yang kecil. Makanya peluang itu hanya sebatas terlintas saja, Oh, lewat saja, yang bilang permisi saya mau lewat. Gitu. Padahal kesempatan itu bisa menjadi besar kalau kita tahu bahwa bisa itu menggali ya. benar. Bisa menggali. Asik ya teman-teman ya. Obrolan kita ini. Memang tujuan kita ini biar teman-teman termotivasi Pak Heru gitu ya. Oh iya Pak Heru. Tadi kan di awal sudah saya sebut bahwa sekarang kita tuh berada di restonya Pak Heru ya. So, ya. Iya, salah satu usahanya Pak Heru juga, Iya. ya kan? Nah, itu apa dulu itu punya pengalaman atau memang ada ahli di situ sehingga Iya. bisa mendirikan resto? Iya. Padahal nggak ada basic loh ya. Nggak ada basic sama Nah, sekali. yang saya salut di sini nih, berani untuk mencoba ke sini. Nah, itu Nah. itu bagaimana Pak Heru itu? Iya. Ya alhamdulillah ya, artinya memang Allah sendiri ngasih jalan. Ketika saya pulang kampung itu saya melihat bahwa ada potensi di daerah Grobogan sini, tempat kita lahir, tempat Iya. kita main di Iya, sini, dulu kita main di sini ya. di sekitar sini, dan saya lihat potensinya yang ada berapa yang belum dikembangkan. Nah, dulu ini ada lahan tidak terpakai, semak belukar, Lahan kosong gitu ya. lahan kosong, Hmm. lahan kosong. Hmm. Kemudian saya beranikan untuk mencoba membuat resto ini, walaupun kalau dibilang support keluarga gitu ya, itu kurang, ya terus terang Kurang mendukung kurang maksudnya. mendukung, kurang mendukung. Karena memang saya sudah ada usaha yang lain sebelumnya, saya beranikan untuk mengambil langkah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang resto sudah berjalan 2 tahun ya. Oh, Sudah 2 lama tahun, juga ya. 2 tahun berjalan dengan baik. Ya saya harapkan kenapa kemudian saya berani di sini, saya lihat potensinya. Sini juga dekat wisata Jati Pohon, ada Gua Lawa, ada Iya. wisata-wisata yang pengelolaannya di bawah pemerintah daerah. Nah ini menguntungkan sebenarnya. Ke depan sepertinya saya berharap juga mungkin ada investor, ada mungkin yang teman-teman yang berhubungan dengan sektor pariwisata bisa mampir ke daerah Grobogan, daerah Jalan Raya ini ya, Jalan Raya Grobogan Pati. Ya. Bisa lihat potensinya di sana, perbukitan. Di sana juga ada apa namanya? Di samping wisata ada terkenal dengan apa namanya itu?
duriannya. Oh, iya Duriannya durian teman-teman bisa ada. dicoba Iya. nanti. Sekarang juga beberapa petani kemarin saya temui juga ada yang memang sudah tanam di sana durian, pengembangan durian dan juga alpukat. Wow. Kayaknya mungkin ada terlintas lagi nih pengembangan usaha lagi nih kayaknya. Bisa Oh, iya. jadi gitu karena nanti ada kesempatan yang saya bilang. Kenapa tidak dicoba? Itu kan suatu peluang. Nah, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mungkin menawari Investor atau mungkin kerjasama. Silakan komen aja di bawah. Nanti bisa ketemu bareng-bareng, diskusi bareng-bareng pengembangan daerah di sini. Sudah dijembatani ya teman-teman. Komen saja di bawah. Nanti kita diskusikan gitu. Gitu ya Pak Heru ya? Ya. Oke. Wah, menarik sekali ini. Bisa atau mungkin ada penjelasan lain tadi? Tidak ada sih. Nggak ada. Itu cukup aja mungkin ya. Kalau memang nanti mau pertanyaan atau mungkin komentar ya. Biar ramai aja kita diskusi bareng-bareng aja. Oh, iya. Buat pengembangan usaha, biar berbagi cerita, berbagi pengalaman, silakan di komen aja. Ya sebenarnya potensi-potensi yang ada di sini sebenarnya banyak teman-teman ya. Tinggal kita menunggu mungkin investor-investor dan gagasan-gagasan lainnya, ide-ide kreatif lainnya. Saya dengar juga ada mau bikin pabrik segala macam daerah sini. Saya yakin sih ke depan pasti jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amin teman-teman. Nah, semoga ini bisa membuka hati, membuka pikiran kita untuk lebih maju dari sebelumnya gitu kali ya. Oke. Mungkin ada saran-saran atau kesan-kesan terhadap teman-teman gitu agar bisa membangun motivasi kita gitu. Ya sedikit pesan buat teman-teman semua, tetap belajar untuk pengembangan diri, jangan malas untuk mencoba, ambil sekecil apapun peluang yang ada di sekitar kita, tetap konsisten dengan pekerjaan usaha kita yang kita jalani, tetap berikhtiar, kemudian bertawakal, apapun hasilnya, apapun resikonya, selama kita konsisten, kita mau menghadapi itu, mau sabar, insya Allah segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Amin. Seperti itu. Gitu Pak Heru? Iya, itu aja. Jadi teman-teman ya, kita harus jangan malas ya, jangan malas, terus tetap melakukan hal-hal yang positif dan membuka pikiran kita. Jangan ragu-ragu terhadap apa yang akan kita lakukan nanti. Setidaknya bisa menggugah semangat kita untuk berusaha gitu ya. Konsisten ya. Konsisten, yakin segala sesuatu butuh proses. Apapun yang kita kerjakan, kita konsisten, tinggal tunggu waktunya, insya Allah akan baik pada teman ya. Wow. Give applause sama Pak Heru nih ya. Mungkin teman-teman ya, kita tadi sudah dengar secara panjang ya dari pengalaman-pengalaman Pak Heru. Semoga ini bisa bermanfaat gitu Pak Heru ya. Iya. Bermanfaat dan inspirasi atau mungkin kesempatan buat teman yang mungkin saat ini sedang ingin melakukan mental blocker gitu, selain mental blocker gitu ya, gitu. Ragu untuk melangkah, ragu untuk melakukan usaha. Siapa tahu menjadi peluang inspirasi untuk tetap semangat. Ya, oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti next time kalau ada kesempatan kita bisa obrolin yang lainnya juga kali gitu Pak Heru ya. Well, saya Dwi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.